Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yup guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review sepatu retro yang sudah saya beli hampir 6 bulan yang lalu dan baru sempat saya unboxing review di episode kali ini karena saya nggak ada bahan lagi buat unboxing gitu ya. Jadi di akhir tahun ini nggak terlalu banyak sepatu yang menarik buat saya review. Jadi saya putuskan untuk review unboxing sepatu yang sudah saya beli jauh-jauh hari gitu ya, dan masih ada beberapa stok sepatu retro dan salah satunya ini gitu ya, Diadora Brazil Pro SG ya. Sepatunya ini keluaran tahun 2001 ya, yang dipakai kalau nggak salah itu Roy Keane, Inzaghi, Christian Vieri gitu ya, terus Alvaro Recoba jika kalian pencinta Serie A ya. Dan inilah sepatunya gitu ya, dan saya sendiri hidup di era itu gitu ya, tahun 2001-an gitu ya, tahun 2002 2003 gitu ya, yang dimana Serie A itu menjadi liga yang paling top di zaman itu. Oke, ini aku beli kondisi baru ya, dan saya udah incar sudah lama. Sebetulnya ada juga Brazil yang keluaran terbaru gitu ya, masih dibuat sampai sekarang, cuma saya masih nyari-nyari gitu ya, akhirnya dapat sepatu ini gitu ya. Oke, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini udah ada di depan kalian Diadora, dan ini adalah Diadora Brazil ya. Dan ini aku dapat sisa-sisa toko gitu ya, toko langganan saya yang memang menjual produk-produk sepatu seperti ini gitu ya. Dan seperti ini boxnya kurang lebih, dan ini original ya, seperti ini ya. Dan kita bakal cek langsung nanti ya, ini keluaran tahun berapa. Yang jelas ini made in Italy, langsung diimpor dari Italy ya. Size-nya 38,5 ya, bisa masuk lah 39, dengan catatan mungkin saya bakal ganti insulnya mungkin ya. Oke, seperti ini boxnya ya, made in Italy, benar-benar made in Italy. Kita keluarin dari boxnya seperti ini boxnya ya. Kertas pembungkusnya juga Diadora, dan ini yang SG. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita keluarin dari boxnya. Oh iya ya, kita dapat apa aja? Nggak dapat gimsak, dapat sepasang sepatu, dan ini kita dapat penguncinya karena ini SG, dan manual book ya. Oke, kita beresin dulu. Oke, ini udah keluarin dari boxnya. Yang jelas untuk harganya sendiri aku dapat di harga yang agak murah banget, dan di bawah 1 juta ini aku dapatnya. Bener-bener beruntung banget aku dapatnya dengan nego yang amat sangat sulit ya. Dan buku manual booknya seperti ini ya, seperti ini ya, cara penggunaannya ya, ada SG nya. Dan kita singkirin, ini dapat pengunci originalnya Diadora seperti ini SG ya. Karena ini musim hujan, ini bakal saya pakai gitu ya, bakal kepake lah intinya. Dan ya, ini masih baru ya, benar-benar masih ada tagnya ya, original kangaroo leather ya. Di sini ada detail-detail dari bahan yang digunakan. Oke, kita bahas produknya. Seperti ini kurang lebih ya, dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke,
Yang jelas ini seperti keterangannya, ini full leather, kangaroo leather ya Calea, dan seperti inilah kondisinya, kondisi baru. Kalau leather itu seperti ini ya, nggak bakal khawatir bakal crack, pecah gitu ya uppernya, dan kualitasnya emang bagus gitu ya. Dan yang aku suka dari Diadora Brasil ini, bentuk dari uppernya yang menyerupai stitching dari Copa Mundial gitu ya, dan bentuknya emang keren banget sih menurutku. Ini kayak aerodinamis gitu ya, meskipun ini full leather. Oke, kita dapat logo Diadora seperti ini ya. Kalau sepatu zaman dulu itu seperti ini gitu ya, jadi logonya itu ditempel, dijahit gitu ya, benar-benar khas sepatu klasik gitu ya. Dan ini logo Diadoranya warna kuning gitu ya, khas banget, sepatu yang dipakai Inzaghi waktu itu masih di AC Milan ya. Oke, untuk segi detail kaki bagian luar seperti ini ya, benar keren. Oke, kita pindah ke kaki bagian depan seperti ini, yang jelas tidak terpisah, panjang seperti ini, benar-benar klasik, bagus. Uppernya benar-benar lembut, talinya tali pipih ya, kayak panracut seperti ini ya talinya, dan nggak ada masalah, suatu klasik seperti ini. Dan lidah terpisah tentunya, terus ada tulisan Diadora, terus di sini ada DST ya, Diadora ya, soccer teknologi ya, DST. Di sini Brasil ya, detail dari tipe produknya. Terus di sini ada logo bendera Italia, dan di atasnya sini kalau dibalik ada logo Diadora bordir ya, untuk segi detail seperti ini. Dan kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar ya, ada logo Diadora, bentuk stitchingnya juga seperti ini, keren gitu ya. Dan kita pindah ke kaki bagian belakang seperti ini, ada tulisan Diadora ya, seperti ini. Untuk pengerjaan emang presisi. Terus di sini ada bordir di bagian ujungnya, back tab itu logo Diadora bordir, dan di sini Diadoranya itu tempelan, dan ini agak sedikit ngelupas, dan mungkin bisa di lem lagi mungkin ya, nanti saya bakal lem, hilang pun tidak ada masalah sebetulnya ya, karena ini cepat atau lambat kalau kena air ya lepas gitu ya. Oke, kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya benar-benar bisa dilepas seperti ini ya, original, lapis ban fabric, untuk segi detail seperti ini ya. Dan untuk bagian bawah insole-nya ini keras banget ya, keras banget ini, keras banget ya. Dan bagian padding dan bagian heel untuk ketebalan busa hampir nggak ada ya. Terus bagian kaki bagian dalamnya ada back counter yang keras ya, dan itu aja menurutku. Dan kita pindah ke bagian outsole-nya. Outsole-nya seperti ini ya, ini SK full 6, tinggi banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini ada tulisan Diadora, logo Diadora besar seperti ini. Dan aku pegang ini agak lengket ya, dan ini bakal crack kalau dipakai, dan nggak ada masalah juga sih, karena aku sendiri pakai sepatu retro pasti kelemahannya di outsole-nya, dan crack pun bisa diganti, dan saya bakal bikin konten terpisah gitu ya. Dan di sini yang jelas bisa dilepas, bisa dikencengin lagi, ini kurang kenceng menurutku. Dan lemnya kebuka men ya, ya sudah kebuka ya, lemnya udah habis, cuma ini ketolong pakunya ya, mungkin saya bakal reglue lagi ya, reglue lagi lah, cuma emang agak susah yang pasti direglue lagi, butuh effort lah, tapi kita coba nanti lah ya, pas di playtest pakai crack atau enggak outsole-nya. Cuma aku pegang ini agak lengket. Dan oke, kita coba timbang di size 38 per 5 gitu ya, kira-kira kita dapat berapa. 270 gram ya, di size 38,5. Apakah cukup berat? Enggak juga, karena ini emang di support sama outsole SK yang dikombinasi besi gitu ya, dan itu agak
berat gitu ya. Cuma overall oke lah ya. Dan seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia detail dari Diadora Brazil Pro SK yang sudah aku convert ke FK. Pas mau fitting itu ada kendala emang ya, pas tak pakai crack, pecah, dan akhirnya aku putuskan untuk ganti sole-nya ya, ganti outsole-nya, sopletnya ini aku ganti ke FG ya, dari SK ke FG. Dan penggantiannya nggak ada hal yang susah menurutku, karena di bawah insole-nya itu kerasannya benar-benar keras, bahannya itu plastik, kuat, dan nggak ada crack sama sekali. Makanya pergantiannya itu benar-benar mudah, enak gitu ya, tinggal reglue ulang, dibersihkan lemnya yang lama, terus diganti dengan lem yang baru. Benar-benar mudah banget sih menurutku. Terus untuk sizing sepatu ini cocok untuk tipe kaki apa aja menurutku ya. Dan perubahan ke FG ke SG ya, ke SG ke FG itu nggak ada hal yang berubah dari segi sizing, benar-benar enak, nyaman. Dan dengan catatan, biasanya aku pakai size 39, pakai 38,5 ya, itu lepas insole-nya baru ngerasain enak ya. Jelas ini uppernya Kalea ya, bahan benar-benar premium, jadi kayak benar-benar mudah gitu ya untuk mengikuti dari bentuk kaki kita. Jadi untuk waktu break in itu nggak butuh waktu lama, benar-benar enak. Terus dari segi model dan desain ini cukup oke ya, bagus, dan emang beda dengan Brazil yang sekarang gitu ya. Kalau Brazil yang sekarang itu ada penambahan ini ya di bagian stitching di bagian depannya, dan aku lebih suka ini gitu ya, modelnya mirip-mirip sama Copa Mundial, dan aku lebih suka originalnya gitu ya daripada remake-nya. Dan oke, dari tingkat kenyamanan, oh ya, dari model dan desain menurutku ini 9 perfect ya. Klasiknya dapat banget, dan ini keren banget sih. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi kenyamanan cukup nyaman menurutku ya. Nggak ada hal yang nggak enak di bagian heel, meskipun ini ada back counter yang ditanam yang agak keras. Cuma emang harus dibuat playtest baru tahu gitu ya, ini sepatu enak apa enggak, nyaman apa enggak, blister apa enggak gitu ya. Jadi untuk first impression tadi, pas fitting tadi, dari angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan ini 8,5. Oke, mungkin itu saja ya review dari Diadora, karena kembali lagi kalian beli ini udah nggak mungkin ada lagi. Jadi saya nggak menyarankan gitu ya, karena kalian bisa cek sendiri di eBay ataupun di toko-toko menjual barang bekas gitu ya, sepatu-sepatu bekas retro itu nggak bakal kalian temuin gitu ya. Karena sepatu ini aku cek sendiri tuh yang pakai itu cuma yang warna ini ya, itu cuma Roy Keane men, dan itu pas dipakai tahun 2002 kalau nggak salah, 2001 atau 2002 kalau nggak salah. Jadi total hampir 10 tahun sepatu ini itu diproduksi, dan uppernya masih tetap awet, tetap kuat gitu ya. Ya jelas ini aku beli kondisi baru, cuma penyimpanan lama, jadi kalahnya emang di bagian unsulnya. Tapi nggak ada masalah karena uppernya leather Kalea gitu ya, jadi untuk disimpan jangka panjang nggak perlu khawatir crack atau rusak gitu ya. Dan ya ini sepatunya benar-benar keren sih menurutku, dan aku beruntung banget. Cuma emang minusnya itu di bagian Diadora sini ya, tulisan-tulisan ini udah ngelopek-ngelopek. Cuma untuk fungsi masih tetap oke gitu ya untuk fungsinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, video review atau unboxing dari Diadora Brazil Pro SK ya. Jika kalian punya referensi sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus di Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.